Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentang-mentang wonge 100.000 salam jawab salamnya lah ke suaranya bu. Bu, menclok ibu-ibunya. Wadih keneng kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahul mulkus samawati wal ardhul jalali wal ikram. Walladzi aujabana bis salati waz zakati was siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ba'di ayatihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasiruna. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ahlihi. Al-hadith katuran kiai. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil Hadratul Mukarramin, para alimil ulama, para asatidz wa asatidzah, para kiai, para hujaj teristimewa yang sama-sama kita muliakan, Ketua JKH Waringin Kurung, yakni Al-Ustadz Syahid Romli HM, dan Ketua JKH Kabupaten Serang Kiai Haji Ali Udin. Tak lupa salam ta'zim hormat kami kepada Ketua JKH Kota Serang, yakni Kiai Haji Fathullah Al-Wasi. Mata Allah ila tuli hayatihim. Semoga yang namanya saya sebutkan umurnya panjang, diberkahi hidupnya fid dunya wal akhirah, rezekinya banyak barokah, istrinya nambah, ya robbal. Nenek-nenek aminnya keceplosan, insya. Teristimewa yang saya muliakan Bapak Dewan Haji Muhsinin SE. Beliau Dewan Rasa Kiai, sambutannya luar biasa sampai goyang genteng masjid. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, biar jadi dewan sampai hari kiamat, insya Allah. Dan para asatidz, para kiai yang belum saya sebutkan namanya, satu persatu insya Allah tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Terkhusus lebih istimewa lagi kepada para guru saya daripada JKH seluruh Banten yang alhamdulillah hadir semua, kurang lebih 7.400 orang. Sarang kutu-kutu nih kayak ini. Tapi luar biasa semangatnya. Ini menandakan
Kalau masih banyak orang yang peduli dengan Al-Quran, kiamat jauh. Amin. Orang-orang sibuk, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Tar dulu. Yang baca Quran masih banyak, kiamat sudah dekat. Emang panitia kiamat apa? Tapi sayangnya, begitu dilantunkan Al-Quran yang hadir cuma sedikit. Apakah orang Waringin Guru nggak ada masyarakatnya? Atau jangan-jangan masyarakat yang nggak suka dengan ayat Al-Quran? Karena yang tidak suka dengan ayat Al-Quran cuma setan. Betul. Betul. Ini kalau orang Waringin Guru hadir semua sebab apa? Cinta dengan Al-Quran. Saya yakin ini masjid penuh. Karpet juga nggak kelihatan. Saking penuhnya. Tapi alhamdulillah ibu-ibu yang hadir, nenek-nenek semua. Nggak ada yang perawan. Lemes dan tadi saya berceramah juga. Mana perawannya? Ini nenek-nenek semua. Perawannya dikandangin apa bu? Insya. Sebelum saya sedikit mengulas pengajian ini, insya Allah pengajian kita tadi Ustadz Said Ramli sudah WA ke saya mulai dari jam 11:30 sampai jam 3 malam. Bu, siapin koyok yang banyak. Habis ceramah insya Allah masuk angin semua. Nenek-nenek semua yang hadir, ya Allah, ini kemana pemuda-pemudinya? Tapi mudah-mudahan tahun depan semakin meriah, amin. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang baik, yang bagus kita ucapkan pada malam hari ini melainkan ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan berkah rasa syukur ini yang hadir dapurnya selalu ngebul. Anaknya ada yang jadi insinyur, anaknya ada yang jadi gubernur, anaknya ada yang jadi tukang gali kubur. Nenek-nenek ceplosan lagi aja amin. Lah ke gigi nih amin amin. Bu, kalau nggak ada tukang gali kubur kita mati sama sing arep ngubur. Makanya bangga lamun masih anak tukang gali. Amin ya robbal. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi mulia, panutan kita, suri tauladan kita, yakni Habibana wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin. Semoga salawat ini tersampaikan kepada baginda Rasul sehingga kita yang hadir di sini termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya robbal. Biar enggak sepi kita salawatan dulu. Biasanya kalau kori-kori suaranya bagus, walaupun enggak banyak jamaahnya, insya Allah bisa bikin getar arsy. Insya Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi Ahmad ya Habibi, Habibi salam ya aunal gharibi, salam amnun wa salamun ya aunal gharibi, amnun wa salamun, amnun wa salamun, salam alaika Ahmad ya Habibi, Habibi
salli wa sallim wa barik alaihi. Qur'annya udah dibacakan tadi oleh Kori-Kori. Luar biasa suaranya, mudah-mudahan menggugah suaranya bisa membuat hati ibu-ibu, bapak-bapak agar bisa mengajarkan anaknya Al-Qur'an. Sebab kalau orang belajar jangan nunggu tua. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau orang tua belajar repot. Orang tua kalau udah umurnya 70 tahun ke atas ngomongnya wis rada ora jelas. Rada mengsong suaranya. Betul-betul deh. Orang tua kalau umur 70 tahun ke atas udah rada budak. Cepet kita apa bahasa budak nih? Budak bayar. Rada dengarnya kurang. Begitu orang tua belajar ngaji, kasihan kisah Romli ngajarin. Begitu orang tua ngaji diajarin cepet kisah Romli. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dijawab bapak-bapak sing wis budak kok. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu minuman sehat. Kufuwan ahad. Minuman sehat, ya Allah. Ini gara-gara orang tua dulu mudanya gak sempet ngaji. Giliran belajar ngaji repot jadinya, bikin puyeng kiai sama ustadz yang ngajarnya. Orang tua pendengarannya udah rada-rada. Begitu diajarin ngaji ayat yang kedua sama kisah Romli. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa alam taro kue bapak. Alam taro kaifa alam taro kue bapak. Kaifafa budak. Allahu Akbar. Gara-gara nih masih kecil main handphone baik. Masih kecil ibunya nggak peduli. Sebab apa? Lebih memikirkan sekolah, lebih memikirkan ilmu umum ketimbang ngaji. Padahal bapak ibu besok mati butuh bacaan Al-Qur'an. Dalam kubur kita butuh dengan namanya Al-Qur'an. Tidak butuh walaupun harta banyak, mobil kita 10, sawah kita berhektar-hektar, anak kita belasan, sarjana ekonomi, sarjana S1, S2, S5, S mabok, S teler. Tapi maaf kalau tidak bisa ngaji, maaf 1000 maaf, tidak akan menjamin orang tuanya masuk ke dalam surga. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Tapi saya salut sama Dewan Muhsinin. Pak Dewan luar biasa, menang-menang bisa Qori. Besok mau saya undang kayak ini, biar Qori sekalian di tempat saya. Kita tampilkan Qori kita Pak Dewan Haji Muhsinin. Masya Allah, Dewan bisa ngaji. Memang begitu harusnya, belajar ngaji dulu. Besok ketika jadi Dewan yang bisa ngaji. Jadi gubernur yang bisa ngaji. Jadi presiden pun presiden yang bisa ngaji. Karena orang Banten dari dulu terkenal orang Banten jago ngajinya. Tapi sayang, 1000 sayang, generasi Banten saat ini sudah mulai hancur. Lebih demen sekolah ketimbang pondok pesantren. Apa katanya? Pesantren mah enggak ada masa depannya, suram. Maaf Bu, saya sekolah enggak. Bini 1 demplon, gemuk, ke salon tiap bulan. Anak saya 4 gendut-gendut. Ditanya sama mertua saya, diimpanin apa anak sama cucu saya? Diimpanin berkat. Alhamdulillah beres pakai berkat doang. Kenapa? Sebabnya berkat itu berkah. Orang kita nggak bisa ngomong berkah, aslinya barokah, jadinya berkat. Ditutup sama plastik, wadahnya rada bolong-bolong, wong kene sebutnya besek. Cepon. Lebih parah mana cepon maya.
Cemplon ke cepon? Demplon menjadi demplon. Ampun ya. Saben dina sing ngaturi ngeriung alhamdulillah. Zuhur ngeriung, asar, maghrib, isya, orang gendut anak kita. Santri ku pegawaiannya sing bisa baca Quran, ustad-ustad kita sedang tengke. Khalifah tahlil. Oh sorry. Amplop antuk wasollah. Berkate telu beda maning. Kiai. Makanya sing para kiai insyaallah berkate loro. Lamun para pun. Lamun ada masih jibae. Senajan kiai orang mimpi tahlil pasti bae jatah ge telu. Orang bakal keseluruh rezeki mah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Makanya saya bangkitkan hati para ibu-ibu khususnya warga daripada Waringin Kurung. Ayo belajar Al-Quran dengan guru-guru kita. Suaranya begitu merdu. Sebab apa? Kalau baca Quran suaranya bagus, termasuk min syiairillah, termasuk syiarnya Allah. Sebab ayat-ayat Al-Quran termasuk kalamnya Allah, kalam qadim yang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Jibril dibawa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Begitu Nabi Muhammad selesai turunkan para sahabat, masa sahabat selesai, tabi'in selesai, tabi'in selesai, turunlah para orang-orang yang ahli qura, jikihah, jamiah qura wal hufat. Mereka termasuk estafetnya Rasulullah, penerusnya Nabi Muhammad. Makanya kalau ngelihat orang jika dimanapun, wayahe lamun boten derbe kopi, kasih kopi. Kalau nggak punya rokok kasih. Kalau binian satu kasih biar dua. Sekalian tahu sekalian tak. Sebabnya apa? Memuliakan seorang alim. Syaratnya biar anak kita menjadi orang alim, orang soleh. Ini mah pengen punya anak soleh, pengen punya anak alim, tapi ternyata sama ustadz gedek, sama kiai gedek, benci banget kalau udah ngeliat sama kiai. Kiai magawene turu bae, ustad magawene turu bae. Senajan turu bae kiai bo zikir turune, ibadah turune. Sebab apa? Sebab kiai dititipkan amanah ilmu oleh Allah Subhanahu. Nah, kira-kira kalau kita di kampung ada yang meninggal dunia, yang dipanggil siapa? Kiai. Yang suruh ngaji siapa? Santri. Makan saya bilang sama anak-anak di rumah, adakah di sekolahan pengumuman anak-anak sekolah nanti malam diundang ngeriung? Lake sing diundang ngeriung pasti anak santri. Sebabnya santri mah gede rezekine. Alhamdulillah. Hidup santri. Ibu-ibu ki anaknya mondok boten bu? Lama ibu ditakon mah sampai mangani kacang. Orang ditakon, lah kebiayanya ustad kita nih. Lamun mondok lah kebiayanya, lamun sekolah kuliah puluhan juta. Apa katanya? Orang tua bilang, mak nong mau kuliah di mana? Di universitas anu. Berapa uang pangkalnya? 20 juta. Jual kebun mak. Kalau buat sekolah, naudzubillah min. Kalau buat ngaji yang setiap maghrib biasanya ustad ngajar ngaji. Yang maghrib dari RT 10 sampai RT 11 ada semua pengajian maghrib. Kata gurunya, nong bilangin sama emak bapaknya ya, bulan depan mah bayaran satu orang 5.000, bantuin akangnya buat bayar listrik. Begitu disampaikan, mak kata Pak Ustadz besok bayar iuran 5.000. Apa kata emaknya? Pindah ngajinya pindah. Pantesan wong Waringin Kurung Ustadz kuru-kuru. Dijaluk 5.000 bekon pindah ngajinya. Naudzubillah min. Tapi insya Allah ibu-ibu Waringin Kurung mah perhatian kabeh Ustadz. Buktene kisahit wadane lemu. Alhamdulillah. Niki temanya apa niki? Kita wujudkan generasi excellent. Wow, excellent bahasanya. Kita walaupun rasa sekolah, warna excellent artinya ku. Mau ngebukain Google. Excellent niku artinya
bibit unggul nggih. Istimewa. Berjiwa Qur'ani, berakhlakul karimah dan menyambut bulan suci Ramadan. Wih, telu ki judulnya. Berarti amplope telu kali 2 6 juta berarti ki. Judulnya sampai telu. Insya tolong Pak Dewan, perhatikan nih kampung kita nih. Sebab apa? Kalau di kampung sudah tidak ada yang ngaji, yang dosa Pak Dewan. Pak Dewan kan orang nomor 1 di sini, betul kok. Dewan perwakilan rakyat. Tapi alhamdulillah untuk menggugurkan semua itu Pak Dewannya hadir, masyarakatnya lake. Batin-batin amit-amit gitu nih. Terus dicontohkan kalau Dewan si soleh tuh, terus hadir dodok dari mulai pertama sampai insya Allah selesai acara. Tapi insya Allah Pak Dewan nggak bakal kena dosa, sebab Pak Dewannya sudah hadir mewakili rakyat, namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat. Terus diwakili dengan Dewan kami. Tapi insya Allah si mancing surga Pak Dewan doang dewekan. Sebab apa? Masyarakat tidak kasih ngaji. Ini kan namanya dakwah bilhal. Apa dakwah bilhal? Dakwah bilhal itu afdal min dakwatil maqal. Lebih baik dakwah bilhal daripada dakwah ucapan. Enggak ngajak-ngajak Pak Dewan, enggak ngomong-ngomong di speaker. Ibu-ibu, bapak-bapak kabeh ngaji. Kebengi anak acara ulang tahun jadi hawaringin kurung. Tapi beliau hadir duduk bersama para kiai, artinya menjadi contoh suri tauladan untuk masyarakatnya. Tapi alhamdulillah masyarakat rata-rata buka kabeh. Naudzubillah min kanan ge. Bogar bilin Pak Dewan bagi bagus semua aku lengkap. Bueh, maka dulur nih Pak Dewan. Pak Dewan, ingat orang-orang kita kiki si nyodos kayak si nyoblos Pak Dewan ki. Apa maning cewek Pak Dewan kabel kasih bener, masya Allah, sampai minyak langka. Alhamdulillah sudah sebulan saya nggak pernah makannya digoreng-goreng, direbus kabel kalau gitu. Saya cek kenapa ini minyak langka. Saya telepon kawan-kawan pengusaha, di mana minyak berada? Semua bilang tidak tahu. Ternyata hasil survei membuktikan kenapa minyak tidak ada di Indonesia, sebab kabeh rata-rata perawannya tah, jandanya tah, ibu-ibunya tah rata-rata pada glowing. Apa itu glowing? Mukanya berminyak. Pantesan minyaknya lake. Nempel kabeh ibu-ibu. Besok lamun arep ngegoreng ku peras bae ku pipine ku. Pas diperas pipine nenek. Terus keriput diperas, bukan minyak sing keluar apa ku? Komedo aja. Anda tah nenek-nenek komedo nih. Wow. Nenek-nenek gaul pun. Wih, nenek-nenek waring kurung jangan dilawang, Bang. Kalau sore pakai legging. Bajunya you can see. Rambut rebonding. Nenek-nenek itu. Wong perawannya apa maning kan? Tapi insya Allah kalau nenek-nenek yang hadir ini nenek-nenek soleh semua, nenek-nenek soleha semua, sebab nenek-neneknya cinta ngaji. Maka kalau melihat kemajuan satu kaum, lihat agamanya. Kalau agamanya bagus, buktinya apa? Masjidnya penuh, berarti itu daerahnya maju. Bukan karena banyak orang kayanya. Apa orang-orang kaya? Banyak yang pelit-pelit zaman sekarang mah. Lamun ngomong harta paling banyak yang kita sedekah laku. Kita mobil 10 tuku manis siji, rumah mewah, sawah megah. Begitu dipinta sumbangan, hampura, oke hampurannya. Naudzubillah min. Tapi insya Allah berkah ayat Al-Quran yang dibacakan oleh para qori tadi, mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah kalamnya Allah. Kalau kalamnya Allah sering dibaca oleh seseorang, maka hatinya akan tenang. Lihat para ustadz-ustadz JKH, tenang baik. Lah kerokok tenang baik. Lah kopi tenang baik. Sebab di dalam hatinya sudah ada Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahlihi
bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran nanti di hari kiamat akan menjadi penolong untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bahkan satu ulama berpendapat yang dinamakan ahli Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran kurang lebih 1 hari 100 ayat. Alhamdulillah. Siapa mereka ahli Al-Quran? Para santri. Sebabnya santri mah dimanapun tahlilan baca ayat Al-Quran, minimal baca Yasin 83 ayat. Lamun telu sing undang riung sedina berapa kali ratus itu? Berarti santri sesuai dibilang ahli Al-Quran, orang-orang ustadz-ustadz dibilang ahli Al-Quran. Sebab minimal ahli Al-Quran adalah mereka yang membaca kurang lebih 1 hari 100 ayat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuncinya gampang. Kalau hidup di dunia susah ibu-ibu, bapaknya kerja ke sawah, ibunya di rumah jam 8 teng. Setelah urusan rumah tangga beres, yang namanya mau kena dipakai lagi, sejadahnya digelar, sholat duha, gak usah banyak-banyak, 2 rakaat. Beres sholat duha baca waki 100 kali balik. Beres waqiah baca Yasin 100 kali balik, tambah tabarak 100 kali balik. Insya Allah ibu-ibu pegel. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ini mah kadang-kadang ibu-ibu maksa neng bapaknya. Udah tahu bapaknya nggak mampu, punya suami nggak mampu, ibunya juga nggak pernah mau bantuin sama doa. Ibunya meneng baik sholatnya sini jaluk, duduk rezeki ini wake sing liane doang. Ya Allah, kapan laki kita modar? Sebab laki kita mah pelite, ada ketulungan. Kenapa sebabnya? Semenjak kawin sampai sekarang punya anak 5, cucu 10, belum pernah beliin bedak. Bu, ibu-ibu peot, ibu-ibu jelek, salah siapa? Salah suami. Makanya kalau ibu nyari suami yang bisa baca Quran. Minimal ustaz-ustaz jikihah. Ustaz-ustaz jikih mah orang bakal kekurangan duit. Baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat bisyarahnya luar biasa. Sebab apa? Lihat kok, lamun kiai ustaz rata-rata rabine ayu-ayu, nggak betul? Kiai ustaz punya istri rata-rata cantik-cantik, betul? Betul. Yang kedua, orang kaya rata-rata istrinya cantik-cantik. Ini mah wis hidupnya susah, sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, ama istri pelit. Pantesan didoain cepat mati sama ibu-ibu. Tapi bagaimana caranya biar hidup kita lebih indah? Hidup kita indah kalau di rumah dibacakan ayat Al-Qur'an. Sebab yang dinamakan jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Bagaimana caranya biar rumah kita tidak jadi kuburan? Bacakan ayat Al-Quran dalam rumah kita. Ini mah boro-boro dibacakan Al-Quran, anak kita baca Quran oleh orang becus. Na'udzubillah min. Anak zaman sekarang mah boro-boro bisa baca Quran 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, sampai 11 tahun, ujung-ujungnya kawin. Alhamdulillah baca syahadat pas dikageh belatat beletot. Baca syahadat belatat beletot. Umurnya usia 25 tahun, dulu kemana aja nggak pernah ngaji Quran. Maka kesempatan sekarang ini, marilah kita hidupkan Al-Quran di kampung Waringin Kurung. Mudah-mudahan beres acara ini, semua anaknya dititipkan di rumah ustadz-ustadz, dididik ilmu agama, biar ngaji, ngerti yang namanya Al-Qur'an. Sebab baca Al-Quran merupakan syarat. Di dalam sholat ada yang namanya Al-Fatihah. Ketika kita sholat, Fatihahnya tidak benar, panjang pendeknya salah, maka sholatnya merdodatun latuk balu. RW ini anu beten RW ini. Lurah wenten lurah. Lurah wenten lurah. Nengen di kantore. Turu. Wenten. Masya Allah, Pak Lurah wenten. Pak Lurah, besok umumkan ibu-ibu yang anaknya ngaji, ibu-ibu digaji sebulan 30 hari, seminggu 7 hari. Insya Allah ramai pengajian. Karena dalam baca Al-Quran itu perlu
yuhsinul qiraah. Dari kecil tadi saya sudah jelaskan, kalau dari kecil sudah diajarkan, insya Allah sudah besar anak ibu minimal bisa baca Al-Qur'an. Kemarin ketika Ramadan masjid ditutup, nggih boten Bu? Masjid ditutup, mushola ditutup, bahkan terawih tidak boleh. Sebab apa? Ada yang namanya virus corona. Begitu masjid ditutup, mushola ditutup, akhirnya sholatnya di rumah masing-masing. Anak pengantin baru, lakine orang bisa ngaji, rabine santri. Barang cepet laki, nong sira bae sing jadi imam, kakang makmum bae, batin betul. Laki-laki jadi makmum. Rabine jadi tidak boleh. Syarat saya berjamaah yang imam adalah laki-laki, makmumnya perempuan. Dipaksa sama istrinya, didesak kakang lanang kudu jadi imam. Sebab saya dulu sebelum nikah mengucap berdoa kepada Allah, ya Allah kirimkanlah imam di dalam hidup saya. Begitu dapat imamnya Bu, alhamdulillah lakinya orang bisa ngaji. Kon imam terawih be orang bisa baca Fatihah. Begitu dituntun pelan-pelan baca Fatihah, beres baca Fatihah, dilanjut maning suratnya orang dawa-dawa, cuman Al-Kafirun. Barang perbah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum a'biduna ma'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum a'biduna ma'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum a'biduna ma'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum. Rabine puyeng. Yen kapan selesai tarawih iki? Wala anak wala antum orang beres-beres. Betul Bu? Bu, makanya seleksi kalau mau nyari mantu yang pertama jangan ditanya gaji. Ini penyakit ibu-ibu. Ditanya gajinya piro, gawainnya dengan dinding pos kapan KS. Batin-batin ambil 7 turunan. Barang mertuanya modar makan uang si ngaji. Gua kan modar bayar uang si ngaji. Sorry, yang ngaji pun begadang, butuh yang namanya stamina. Barang ngaji dibayar goceng 5.000 perak. Amit-amit kita orang gelem kita mah. Betul. Atau minimal kalau udah nggak bisa ngaji wayahe si ngaji neng kuburan, ngaji neng rumah atau neng grill, ngaji tilam Bu namanya Bu ya. Ngaji tilam bayar per orang minimal 3 juta sampai 5 juta. Akur boten Bu. Akur wis orang bisa ngaji belajar oro. Sangit neng ustad, sangit neng kiai, barang modal bapaknya bongkon ngaji. Barang ngaji cuma di rokok samsu sebatang. Kopi setengah gelas wis mah pahit kopinya. Wehe wis basi. Sungguh teganya dirimu tidak menghargai orang yang belajar Al-Quran. Ibu kan yang matre. Inilah perjuangan para ustad yang sekarang jadi kori. Dulu belajarnya payah Bu, payah. Terus pirang miliar entek ku hajiku. Buarang diaturi, masya Allah, amplopnya 3.500 1.500 yang utang. Na'udzubillah min. Kita kecil tadi sebabnya kalau sudah tua, selain budak, matanya juga sudah tidak awas. Matanya kubur ada rabun ngedelengnya. Begitu ngelihat huruf Al-Quran, butuh alat pembantu yang kita kenal dengan kacamata. Kacamata minus 10 boleh orang ketulungan. Sebab orang yang pakai kacamata min yang tadi ngeliat barang kecil jadi ini gede. Orang deweke naik motor ngedeleng susu, kaleng susu, ngomong nih anak itu nong leren dikit. Anak apa Pak? Anak drum dengar kita Pak. Masya Allah, kaleng susu dibilangnya drum. Orang dibuka kacamata, la ilaha illallah, kaleng susu cap beruang. Mudah-mudahan baik kita panen susu cap beruang ya Ki. Ngomong baca-baca sampai jam 3 susu beruang lah, susu nenek-nenek ah. Zaman anu. Karunya lamun wong sing wis tuwa kacamatane gede, tebel, ngadelang iwak teri kayak iwak paus. Warung ning pasar
Masya Allah kian subur amat pasar kabeh ngedol iwak paus kabeh ya. Rawa ruhel iwak rebon. Sing paramaning dheweke nguyuh, Bu. Barang nguyuh kacamata rada lepas. Barang arep cebok kaget. Allahu Akbar. Apa kilek gua de amat. Mata dia dicopot. Lele jumbo apa lele matil pun mah. Masya Allah. Barusan lagi pagi saya lihat kecil. Kenapa suara gede? Apa dientuk tahun? Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Itulah susahnya orang tua kalau belajar Al-Quran. Tapi tidak menutup kemungkinan walaupun sudah tua, kalau sungguh-sungguh insya Allah Allah berikan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah. Yang kedua, masalah Isra wal Mi'raj. Kalau kita bicara Isra wal Mi'raj, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Alhamdulillah kemarin rame, masjid ditutup. Sebab apa? Takut ketularan virus corona. Alhamdulillah mustajab doa semua para kiai, para guru, para santri, para masyarakat se-Indonesia. Akhirnya virus corona berubah bentuk menjadi virus Omikron. Besok mau lagi namanya virus Politron. Beres Politron Sony, beres Sony Siemens. Semua elektronik kabeh virus itu. Tapi kemana wahai engkau yang dulu teriak-teriakan? Kenapa masjid ditutup? Umat Islam ini pada orang saiki subuh aja masjid tak kasih jamaah. Bating-bating itu mah. Warang ngoceh baik masjid ditutup barang dibuka sholat bae ora. Anak yang masjid sholat mayit. Karena amplope. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Dari masjid ke masjid, ini masjid kita. Yuk ramaikan, minimal dalamnya anak muda, yang azan anak muda, yang qomat anak muda, mukul beduk anak muda, yang imam minimal anak muda, yang faqihan, yang fasih kiroannya maju ke depan. Jangan orang tua gigi udah ompong maksain jadi imam be ayune diganti bae langsung purik. Anak muda jadi imam, wong tua purik. Akhirnya orang sholat di masjid alasannya gering modal sing anu. Naudzubillah min. Coba kalau masjid yang ajan anak muda, hayya 'alas shalah. Anak perawan langsung tangi itu. Ngapa tangi? Nguyuh doang nih kamar mandi. Begitu anak muda ajan, ibu-ibu tergiur, anak siapa ku ajan enak amat. Di pulung mantu mah jadi kayaknya kia. Berkah ajan anak sing pulung mantu, alhamdulillah. Jadi imam anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah suaranya enak di tengah ibu. Begitu yang imam orang tua wis gigi nelake. Allahu Akbar napasnya Senin Kemis. Mana jadi imam terawih. Bikin hancur masjid pun mah. Kabur wong para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam betul. Buat terawih kan sunahnya kita ahlu sunnah wal jamaah 23 rakaat. Jangan dikurangin. Tolong Pak Dewan dibentengin. Jangan sampai ada yang 23 rakaat. Jangan sampai kurang dari 23 rakaat. Kalau di kota
penting 11 ditambahin mana yang krione biar pas. Sebab apa? Masuk status kayak sih saya kangen dengan Ramadan, saya cinta dengan Ramadan. Wahai Ramadan, ahlan wa sahlan, selamat datang. Barang terawih gratisin 11 batu gitu. Naudzubillah min. Memang ini pendapat antara 11 dan 23. Tapi kalau kita hitung lebih banyak yang dikit apa lebih banyak yang banyak? Bo, mending dikasih duit 100.000 sehari apa 10 juta sehari? Doa matre ibu-ibu 10 juta kabeh jawab. Begitu terawih 23 suake. Sebabnya apa? Harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau doa Allahumma barik, lah kesuarannya amat lemes ya. Fi Rajaba wa baligna waghfir lana dzunubana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna wa waghfir orang bohong ibu-ibu mah. Ramadan datang suruh ribut wayah buka. Anak si bilang pakai kolak bayi mak. Anaknya ngomong mani mak, si anak mah buka mak pakai sarden. Si jen yang opor ayam mak, bohong si rumah ibadah perebutan makanan gitu. Allahumma balik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan ya Rabb. Sampaikan umur saya di bulan Ramadan. Barang Ramadan mah datang, alhamdulillah. Terawih mah malam pertama lancar, malam kedua lancar, malam ketiga lancar, malam keempat sudah mulai berkurang. Yang tadi 2-3 cukup sholat isya balik maning negeri. Malam ke-14 terus, temu-temunya nanti malam ke-29. Sarung awet sarung. Semenjak Ramadan sampai Lebaran sarung pun beorgan diganti. Kepereman orang diganti ke sholatnya dengan pelung dina doang. Batu kita. Naudzubillah min. Tapi orang waringin kurung mah ore. Contohnya apa? Ibu-ibunya rajin kabeh ibadah, betul Bu? Sholat tarawih ibu-ibunya masih di rumah tapi sejadah bukan nausnya masjid. Mbah wong ngendi? Tapi bapak-bapak nggak bisa ngikut, mohon maaf. Sebab kalau bapak-bapak ngikut, wong ngendi sarung, peci, kabeh kolore di masjid atau kubal kabel di masjid. Orang bisa bapak menuruti. Pun mah kelebihannya ibu wayah tarawih wong lake mu kena sejadah usneng kana kabeh. Bahkan surat Yasin wani bong. Tas-tasai wani kana kabeh. Wong embuh dengan dia. Saking rajinnya. Makanya yuk mudah-mudahan kerinduan kita dengan bulan Ramadan bukan kerinduan yang bohong, amin. Benar-benar kita rindu ingin ibadah di bulan Ramadan. Yang tadinya nggak pernah sholat sunnah, yuk kita tambahin sholat sunnah. Kalau ngomong sholat wajib mah jangan dikata. Memang sholat wajib wis wajib, kudu dilakoni. Kian mah bicara sing sunnah lakoni sing sunnah. Minimal tradisi kita mah yang dulu baca Quran kadang 1 hari 1 ayat, kadang tak sama sekali. Begitu bulan Ramadan girohnya berbeda, himahnya berbeda, kebawa dengan keberkahan Ramadan. Akhirnya selesai sahur baca Quran, amin. Beres subuh baca Quran, amin. Beres zuhur baca Quran, amin. Target minimal 1 full 30 hari Ramadan. Beres Quran khatam 30 juz, alhamdulillah. Ibu-ibu kudu maksanin anaknya nong lamun sire khatam 30 juz, insyaallah dibeliin handphone segede bedug. Diiming-iming hadiah anak kita mau. Makanya ada yang nanya, Ustaz bagaimana kalau anak saya belum balik? Orang balik gak taklif sholat.
Orang balik ke taktik puasa, tapi saya suka maksa biar sholat apa tujuannya? Lita'dib, untuk mendidik anak saya biar nanti sudah besar biasa berpuasa. Apa hukumnya? Iku hukumnya mah ora wajib, ora sunnah, terserah ibu. Tapi lamun ibu pengen anaknya baik, maka silakan dididik dari kecil. Ketika anak kita sudah puasa, terbiasa kecilnya puasa, insya Allah sampai gede, insya Allah orang bakal mampir nih warteg pas siang hari ini. Ikan orang-orang sahur, milu sahur, uang buka, milu buka. Kabeh milu sahur, buka milu barang. Siang-siang naik motor, alhamdulillah setangnya konslet, motor konslet belok ayunan yang warteg bareng belok nih warteg, alhamdulillah kancane wakeh ternyata. Begitu didelang, singkat delang cuman kakinya doang, pantas buat setan diiket-iketi. Barang didelang yang wakeh setan amat lah kepalane, kakinya doang si nongol. Itulah setan yang berwujud Syayatinul jinni wal ins, setan yang berbentuk manusia. Mudah-mudahan kita tidak menjadi setan di bulan Ramadan. Insya Allah diberikan panjang umur, murah rezeki, kita bisa puasa 30 hari full. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ketemu lagi bersama saya Kiko Boy di kesempatan dan channel yang lain. Amin ya rabbal. Kita doakan guru-guru kita, terutama Ketua JKH Provinsi apa? Kota Kiai Haji Fatul Rawasi. Mudah-mudahan umurnya panjang. Pak Dewan umurnya panjang. Semua umurnya panjang sehingga kampung kita menjadi kampung Al-Quran. Amin ya rabbal. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum, usikum wa nafsi bittaqwallah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.